Meski Presiden dan Wakil Presiden baru belum resmi terpilih, namun program Capres Prabowo Subianto makan siang gratis mulai dibahas di sidang kabinet. Program ini rencananya dimulai tahun 2025 dengan anggaran tahap awal hingga 120 triliun rupiah per tahun. Program makan siang gratis besukan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Anggaran makan siang gratis dipatok Rp15.000 per anak. Biaya ini di luar anggaran susu gratis. Adapun target penerima mencapai 82,9 juta anak. Meski Capres-Cawapres baru belum resmi terpilih, namun program ini sudah mulai dibahas pada sidang kabinet di Istana Kepresidenan Senin kemarin. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, makan gratis sebenarnya sudah menjadi budaya di Indonesia. Pemerintah hanya ingin memformalkan sebagai sebuah kebijakan. Itu belum dibicarakannya, tapi buat teman-teman kan ingat, dulu di sekolah-sekolah kan makan, atau di pesantren kan orang terbiasa diberikan makan. Jadi perilaku atau budaya makan bersama atau makan gratis ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sudah terjadi. Anggaran segitu sesuai nggak sih Pak dengan program isi piring itu Pak? Kalau anggaran yang 15 yang mereka pasti lebih besar dugaan saya, karena makanya lebih banyak isi piring kan untuk 5 tahun ke bawah. Tapi 15.000 cukup nggak sih Pak untuk pemenuhan gizi anak gitu loh Pak, tingkat anak-anak? Saya tanya wartawan kalau makan 15.000 kenyang apa enggak? Kalau di Jogja cukup. Makan siang gratis rencananya akan dimulai tahun 2025 secara bertahap. Untuk tahap awal saja, program ini membutuhkan anggaran hingga 120 triliun rupiah per tahun. Pemirsa, calon pekerja migran Indonesia tujuan Korea mengalami lonjakan di tahun 2024. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengumumkan lonjakan pendaftaran calon pekerja migran atau G2G di tahun 2024. Lonjakan ini terjadi untuk tujuan Korea dengan beberapa bidang kerja seperti manufacture, perikanan, shipbuilding, dan juga servis 1 dan 2. Di tahun-tahun sebelumnya biasanya pendaftar hanya mencapai 24.000 orang, namun di tahun ini melonjak hingga 62.930 orang. Hal ini terjadi karena kemudahan dalam sistem registrasi dan pendaftaran serta pembayaran yang bisa dilakukan secara online. Selalu saya katakan, tahun-tahun sebelumnya dulu pendaftar ke Korea itu hanya berada di angka 24.000. Kemudian terjadi lonjakan yang sangat luar biasa untuk pendaftar IPS Topik tahun 2023 di angka 35.000. Untuk pendaftar tahun 2024 ya, ini mencapai atau sebanyak 62.930. Jadi ini peningkatan 35.589 di tahun sebelumnya. Adapun rincian, Fenomena umroh backpacker menjadi salah satu pembahasan dalam musyawarah besar kelima Himpunan Penyelenggaraan Umroh dan Haji, Himpuh di Indonesia. Budi Darmawan selaku Ketua Umum Himpuh menyatakan pelaksanaan ibadah umroh mandiri atau umroh backpacker melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dalam pasal 86 disebutkan bahwa perjalanan ibadah umroh dapat dilakukan secara perseorangan maupun berkelompok melalui penyelenggaraan ibadah umroh. Larangan juga lebih ditekankan bagi pihak yang tidak memiliki izin sebagai PPU dalam mengumpulkan dan memberangkatkan serta menerima setoran biaya umroh. Apa ada perubahan kemitraan, modelnya kemitraan menggunakan tarik maka. Kondisi yang terjadi sekarang ini, kemajuan teknologi dan segala semua, sehingga banyak masyarakat yang tertarik dengan kondisi umroh mandiri atau umroh backpacker. Jelas secara prinsip, selama dia memiliki visa, maka dia boleh masuk. Tetapi aturan main yang ada di Indonesia sesuai dengan undang-undang itu ada pelanggaran. Pertama, melanggar Undang-Undang 8 2019. Yang kedua, jika terjadi sesuatu hal, tidak ada yang bertanggung jawab.
Pemirsa, belasan ribu RT dan RW di Kabupaten Tangerang akan didaftarkan menjadi peserta BPJS. Hal ini dilakukan sebagai penghargaan karena telah melakukan layanan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang di hadapan para pegawai pemerintah. Jaminan sosial agar para RT RW lebih terjamin dalam menjalankan pengabdiannya di tengah masyarakat. Apalagi sebagai unsur pelayan terkecil dalam tatanan pemerintahan, para RT RW ini sering menerima keluh kesah dan permintaan masyarakat. Setidaknya lebih dari 13.000 RT RW di Kabupaten Tangerang, Banten didata untuk selanjutnya didaftarkan di BPJS. Kita akan jamin RT RW melalui program BPJS. Ya, Pak 1 sampaikan tuh. Ya, supaya RT RW kasihan tugasnya harus dijamin sama BPJS. Jadi menjelang Ramadan, ratusan warga di Porong Sidoarjo, Jawa Timur dan Klaten, Jawa Tengah, warga berebut gunungan yang berisikan sejumlah barang komoditas pangan hasil bumi. Ya, sementara itu pemirsa, di Banjarnegara, Jawa Tengah, gunungan hasil bumi ini ludes diserbu warga dalam waktu 5 menit. Warga Banjarnegara, Jawa Tengah ini rela berdesakan di bawah terik matahari di alun-alun kota demi mendapatkan hasil gunungan. Sebelum diperebutkan, gunungan ini diarak keliling kota. Selain gunungan, sejumlah pusaka dan sapi raksasa juga ikut dikirapkan sebagai wujud pelestarian budaya. Tradisi pesta gunungan dan kirap ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara ke-453. Warga percaya saat mendapatkan hasil gunungan yang telah didoakan akan membawa berkah. Diawali dengan arak-arakan gunungan keliling desa, acara ruatan desa Wunut Porong Sidoarjo berlangsung meriah. Sebuah gunungan berbentuk tumpeng besar berisi aneka hasil bumi diarak keliling desa. Arak-arakan gunungan ini kemudian didoakan dan dibagi gratis untuk warga. Tak pelak, ratusan warga berbagai usia langsung berebut gunungan untuk mengambil berkah dari ruatan desa ini. Dalam hitungan 5 menit, gunungan hasil bumi ini ludes diserbu warga hingga tak bersisa. Warga yang mendapatkan hasil bumi ini mempercayai bisa memperoleh keberkahan untuk keperluan memasak di dapur. Selain di Sidoarjo, tradisi ruahan jelang Ramadan juga dilakukan ratusan warga di Komplek Makam Ki Ageng Perwito. Warga baik anak-anak hingga orang tua berdesakan dan berebut untuk mendapatkan gunungan dan 800 kue legondo intip yang merupakan makanan khas dari desa setempat. Warga percaya bila mendapatkan kue legondo intip maupun hasil bumi bisa mendapatkan berkah sebelum menjalankan ibadah puasa. Tradisi ini digelar untuk mempererat silaturahmi bagi sesama warga sebelum menjalankan ibadah puasa, seperti yang diajarkan Ki Ageng Perwito dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Tim Liputan iNews melaporkan.